Pernah nggak sih punya ide program yang keren banget, tapi bingung gimana cara buktiin kalau ide itu benar-benar berhasil? Nah, kali ini kita mau bedah sebuah kerangka kerja yang bisa menjawab pertanyaan itu dan mungkin mengubah cara Anda melihat sebuah rencana. Namanya logic model. Kita semua pasti pernah ngalamin. Udah ngerancang program mati-matian, eksekusinya sepenuh hati. Pas ditanya, jadi dampaknya apa? Jawabannya suka nggak jelas. Nah, ini masalah yang sering banget dihadapi banyak organisasi. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita bisa membuktikan kalau semua sumber daya, waktu, uang, tenaga itu menghasilkan perubahan yang nyata, bukan cuma jadi laporan yang isinya centang daftar kerjaan yang udah selesai. Oke, mari kita langsung masuk ke solusinya, logic model. Coba deh, jangan anggap ini sebagai alat yang ribet, tapi sebagai sebuah cara berpikir untuk menarik garis lurus yang logis dari rencana awal Anda sampai ke hasil akhirnya. Intinya gini, logic model itu kayak peta jalan program Anda. Peta ini memaksa kita mikir secara runut. Kalau kita melakukan ini, maka akan menghasilkan itu, yang pada akhirnya akan menciptakan perubahan yang kita harapkan. Semuanya nyambung dalam satu alur sebab akibat yang jelas. Dan gunanya itu praktis banget loh. Perencanaan jadi lebih tajam, anggaran jadi lebih tepat sasaran, karena kita tahu persis apa aja yang dibutuhin. Terus, proses pengawasan dan evaluasinya jadi jauh lebih gampang dan lebih bermakna. Sekarang, kita bedah cara kerjanya ya. Ada 5 komponen utama yang membentuk alur logis dari awal sampai akhir. Nah, ini dia nih jantungnya logic model. Alurnya tuh simple tapi powerful banget. Dimulai dari apa modal kita atau input, lanjut ke apa yang kita kerjakan atau proses, lalu apa hasil langsungnya atau output, yang kemudian menciptakan perubahan awal, yaitu dampak jangka pendek, sampai akhirnya kita tiba di tujuan besar kita, dampak jangka panjang. Oke, kita mulai dari yang paling awal, input. Ini adalah semua modal yang kita butuhkan buat menjalankan program. Biar gampang, kita pakai contoh workshop keterampilan digital. Nah, inputnya ya para pelatihnya, komputer, sama materi kurikulumnya. Habis ada modal, kita lanjut ke proses. Di sini nih semua input tadi kita pakai. Kalau di contoh workshop kita, prosesnya itu ya kegiatan belajar mengajarnya, sesi praktek langsung, dan juga bimbingan dari pelatih. Intinya, semua aktivitas yang terjadi. Setelah prosesnya jalan, kita dapat yang namanya output. Ini adalah hasil yang kelihatan langsung yang bisa dihitung. Contohnya, 100 orang berhasil menyelesaikan workshop. Angka 100 orang ini adalah output langsung dari aktivitas kita. Nah, disinilah mulai kerasa serunya. Output tadi menciptakan dampak jangka pendek. Peserta yang lulus workshop sekarang punya kemampuan baru. Misalnya mereka jadi bisa bikin website. Ini adalah perubahan nyata dalam pengetahuan dan skill mereka. Ini bukan lagi soal jumlah orang, tapi soal apa yang bisa mereka lakukan. Dan puncaknya, inilah tujuan akhir kita, dampak jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, skill baru yang mereka dapat itu membawa perubahan yang lebih besar lagi. Mungkin mereka dapat pekerjaan yang lebih baik, atau penghasilan mereka naik. Nah, ini dia bukti sukses sesungguhnya yang kita kejar dari awal. Punya model yang runut begini udah keren. Tapi, gimana kita tahu kalau kita ada di jalur yang benar? Disinilah pengukuran jadi penting. Yuk kita lihat gimana caranya melacak kemajuan secara efektif. Penting banget nih buat bedain antara pengawasan dan evaluasi. Pengawasan itu fokusnya ke input dan proses. Pertanyaannya simpel. Kerjaan kita udah jalan sesuai rencana belum sih? Sementara evaluasi fokusnya ke dampak. Pertanyaannya lebih dalam. Kerjaan kita ini ada hasilnya nggak sih? Nah, biar ngukurnya nggak ngasal. Indikator kinerja kita harus smart. Artinya, targetnya harus spesifik, bisa diukur atau measurable, bisa dicapai atau attainable, relevan sama tujuan besar kita, dan punya batas waktu yang jelas atau timely. Ini penting biar kita nggak salah fokus. Contoh praktisnya gimana? Gini, pertama kita foto dulu kondisi awalnya, ini namanya baseline. Misalnya, sebelum ada program kita, cuma 15% lulusan yang kerja di bidang teknologi. Terus kita tentuin targetnya, misalnya jadi 60% di akhir tahun pertama. Nah, perubahan dari baseline ke target itulah kemajuan kita. Oke, sekarang kita ngomongin yang paling krusial, uang dan keputusan. Karena pada akhirnya, logic model ini bukan cuma teori, tapi alat untuk membuat pilihan yang lebih cerdas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini nih yang bikin budgeting jadi pintar. Karena kita udah petain semua input yang dibutuhkan dari awal, kita jadi tahu persis berapa biaya yang diperlukan untuk mencapai dampak yang kita mau. Jadi nggak ada lagi tuh anggaran yang asal tembak.
Dan yang paling penting, evaluasi itu bukan cuma buat laporan yang numpuk di rak. Ini adalah dasar untuk mengambil keputusan strategis. Kalau programnya terbukti efektif menciptakan dampak, ya kita lanjutkan. Tapi kalau enggak, kita bisa perbaiki. Atau bahkan hentikan, lalu alihkan dananya ke program lain yang lebih menjanjikan. Jadi kalau kita pakai kerangka berpikir ini, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi apa yang sudah kita kerjakan, tapi dampak apa yang berhasil kita ciptakan. Dan jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah segalanya.